Oke. Idok kembali menjadi abang-abangan yang harus melindungi rekan-rekannya dan Dairan sudah menuju area mid ya. Yap. Dan Dairan ya akan kembali menjadi sosok screener ya nantinya untuk para pemain dari Alter Ego. Tapi untuk dari Seteran dan Domain juga terlihat real yang terselip untuk Dairan. Maka dari itu secara damage deal ini akan lebih terasa lagi. 2 punya set together yang akan membuat battle resource spell dari RP dan juga Dreams ini jauh lebih aktif nantinya. Oke. Dan Dreams sudah memiliki tambahan mana, regen mana yang dia punya. Oke. Rine terdiam tanpa kata. Kita melihatnya. Apa yang terjadi? Begitu gampangnya tadi mendapatkan ke arah Rine. Di satu sisi aku melihat Rine ini powernya memang di assassin. Tapi kalau ngelihat dari apa yang terjadi di hari kemarin, fighter atau tank jungler jauh lebih stabil untuk Rine. Yap. Dan akhirnya entah kenapa assassin yang biasanya susah banget buat ditangkap, ini kayak terlihat mudah aja. Yap. Di tangan Rine kayak assassin itu ya yang gak ada licin-licinnya gitu. Di playoff ya? Dari match ini ya teman-teman Iya, ya. di Dari sini match ya. ini. Oke. Wow. Wow, ini sih early advantage buat RRQ. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat bisa di-convert lagi nantinya untuk bisa menghalau bagaimana diversion play dari Hijube ini akan tertahan harusnya. Oke, sementara itu sekarang circle yang pertama pun akan menjadi arena pembuktian untuk mereka. Siapa lagi yang akan bisa mendapatkan karakter tertentu, tapi Nino-nya udah mulai maju ke arena depan. Dan pertempuran yang terjadi, Suzuki tidak tinggal diam. Hijube menjadi korban, bahkan Dream pun hilang seketika dan Dino akan menyusul rekan-rekannya. Oke. 3 pemain. Wow, gak berhenti. Oke, sebuah landing maut lagi terlihat. Idok unbelievable. Avatar of Guardian yang akhirnya tepat sasaran menuju ke arah Rine. Seorang assassin yang butuh banget power snowball. Ini udah 0-2-0. Susah banget pasti untuk catch up. Dan membuat dari RRQ, ini sejauh ini yang paling jauh loh di series ini. Di menit kedua menuju 3, udah 5 poin kill. Tanpa balasan sama sekali dan Alter Ego belum dapetin trade sama sekali. Yap, ini jatuhnya bukan snowball loh. Yap, Hijube. What? Satu persatu kembali diabsenin. Gak ada flicker. Rine udah. Dan Hijube udah. Dan. Yuk sisa 3 yuk, siapa lagi yuk. Oke. Tinggal RP yang masih aman ya. Yap, RRQ di ambang kemenangan yang begitu indah. Bisa dibagi. Ini coba lihat, networknya udah naik setinggi ini. Iya. Di menit segini loh. Dan hari ini di series ini dia paling jauh dan Yap, RP. dan Arfi, bisakah dia menyelamatkan diri? Tapi Arfi sejauh ini masih aman. Dia lompat ke tempat yang berbeda. Dan rekan-rekannya sudah kembali hadir. Hanya saja follow up damage seperti apa yang mereka miliki untuk di awal ini. Iya, karena rerumputan yang digunakan untuk bisa memberikan teleportasi diversion itu udah dilewati nama Idok. Iya. Jadi awareness-nya pasti udah langsung ada informasi yang disampaikan. Hati-hati, Loi ada di sini. Karena secara perolehan item juga ini akan terpaut lumayan jauh tentunya. Walaupun memang masih belum ada item jadi ya untuk hari masih pecahan-pecahan juga. Namun Counter Strike untuk Sutsujin ini yang akan membuat nantinya dari Flash Combo, dari Unleash Beast-nya, dan lihat Rine. Wah pede banget untuk bisa maju ke arah depan. Coba lihat Dairannya sendirian. Ngajak-ngajak ke arah 3 player. Masih cukup pede. Walaupun sekarang Dairannya tertahan tapi ya wes dia pergi kembali. Yap, dan akhirnya ini buat dari Rine walaupun memang gak tumbang ya. Tapi dihantui aja loh. Iya. Terus-terusan diteror dan ditempelin terus-menerus. Dan terus kedua jatuh ke tangan dari Sutsujin kembali. Sementara Arfi-nya akan menjadi korban berikutnya. Oke, Arfi bisa dia menyelamatkan diri. Barusan terlihat ada sebuah bantingan yang dilakukan dan Dino tidak bisa menyelamatkan diri untuk kali ini. Oke, backupan yang manis dari Alter Ego yang akhirnya ngebuat apa yang diupayakan oleh Arfi tidak berhasil. Wah, Sutsujin mendadak masuk. Bahkan untuk sekarang kita lihat akan seperti apa. Shock Web Blast yang menjadi maut untuk Rine. Turret gak ada harganya, bahkan di depan base turret di saat Alternya masih ada Arfi. Oke, Arfi mundur tapi bisakah dia selamat dan barusan terlihat. Wow, mengerikan. Mengerikan. Dan sekarang dominasi cukup jauh dipegang oleh RRQ dan Alter Ego. Mereka masih belum bisa menemukan jawaban bagaimana untuk bisa menemukan winning condition. Oh my diversion dalam keadaan under ini bakal menjadi sesuatu yang high risk low reward. Yep.
Ini point blast-nya udah sesakit itu loh, tapi hey, ngebanting sebuah ekspektasi tadi barusan. Itu yang kita lihat. Sakit ya, ekspektasi. Tapi memang masih ada Purify dan itu dia. Tidak ada yang nge-ban ke arah Purify-nya juga. Sehingga Dream ini dapetin target lumayan susah. Mau tidak mau Dream Slayer harus flicker. Kita pada berbeda. Kembali lagi menjadi sebuah serangan begitu mematikan dan RRQ. Ini pelan-pelan rontok semuanya. Alright. Alter Ego seperti blank mereka. Kalang kabut menghadapi apa yang diberikan oleh orang di satu persatu. Dimakan. Gak ada lagi celah sama sekali. Iya. Record sampai final upper bracket ya kayaknya. Biasa aja. Iya. Biasa aja ya Bang? Boleh. Boleh. Ya, Rine level 8, Suzuki level 11. Assassin yang gak snowball itu susah banget. Terus Darren, terus Randy, terus. Bang. Udah Bang. Bang udah bang. Ampun Bang. Ampun bang. Iya, dan bahkan perfect circle bisa didapatkan tanpa adanya kesulitan sama sekali ya. Ya gangguan seperti apa yang mau mereka lakukan? Mereka nggak ganggu, malah mereka yang terganggu. Karena ya itu salah satu upayanya adalah diversion dan diversion dalam keadaan under seperti ini. Yap, karena sekarang mau nggak mau Susah. keharmonisan yang dimiliki oleh Alter Ego ya, dengan cara tidak mengganggu RRQ terlebih dahulu gitu. Konsil dia mau inisiasi kah? Oke, ini dia Dreams. Akan kalau pakai Arif pada berhasil tadi mendapatkan kanan dan Jare, tapi pola damage yang tidak ada kembali. Bahkan Rilwan Melbai selesai dikeluarkan dan Dreams yang pun harus meregang nyawa. Sebuah akibat yang dilakukan. Tapi barusan, Avatar of God yang kembali connect dan juga Dino akan bisa selamat. Walaupun dualitas tadi udah terlihat pula di dalam area tersebut. Oke, memang dalam keadaan under tapi seenggaknya ada upaya untuk pergerakan dari Alter Ego. Cuma Yap. pertanyaannya, Iya. dari mana follow up-nya? Dari mana follow up-nya? Hey, kembali maju. Sun Sujin mencoba untuk bisa mendapatkan satu play. Tapi Hijume masih berhasil menyelamatkan dirinya. Crossbow tank aktif. Akankah dipaksakan benar saja ada satu lagi crossbow tank dan padar. Shutdown pun tercipta. Tapi Arfi bisa menyelamatkan diri. Karena masih dikejar di arah belakang. Dan Arfi masih bisa selamat. Namun untuk sekarang coba lihat satu persatu pemain dari RRQ. Akankah mereka di-upsetted tapi sedikit lagi. Dan Toy kembali didapatkan duduk di game kali ini. Dan bahkan Rinsa pun ikut hilang. Wow. Shutdown dari Rine, double kill. Dan apakah RRQ mereka juga terbawa hype dengan apa yang sudah mereka bangun? Oke. Ini dia. Momentum sudah berhasil didapatkan oleh Alter Ego. Iya, dan seketika keunggulan yang dipegang oleh RRQ menginjak ke menit ke-6 tadi 5.000 gold. Sekarang sudah mulai dipersempit dan bahkan hampir dinetralisir. Memanfaatkan momentum pertama memang dari Arfi yang membuka crossbow tank-nya. Tapi RRQ mereka lanjutin teamfight-nya dan dipegangin oleh Nino. Dan wah, tapi ngomongin Nino, dia punya total kill 1000 di MPL ID. Wow, congratulations Nino. Total 1000 point kill sudah berhasil diambil oleh Nino. 1000 tuh ya. 1000 tuh. 1000, Avatar Guardian. Avatar Guardian, connect tadi karena satu player. Dia berhasil diamankan di Juve itu, dia bisa menyelamatkan diri kembali dan Arfi yang itu para berbeda udah menjadi korban pula. Bahkan sekarang Ninonya harus mundur sedikit di tempat yang berbeda. Dreamsnya tidak bisa melakukan apapun. 3 player mendadak lejam seketika. Dan itu dia momentum dimulai dari Idok. Avatar of Guardian yang mengincar Hijume yang dalam keadaan cooldown flickernya. Gak bisa berkutik lagi dan Dairen benar-benar megangin. Menjadi sosok yang sangat-sangat mengerikan untuk bisa memberikan patroli untuk RRQ. Yap, dan lot berhasil diambil. Kembali dipegang momentum oleh RRQ. Alright. Yang sempat hilang sesaat. Tapi tetap ya ternyata dengan perolehan item yang cukup juga sebagai damage shield. Karena udah ada War X untuk Suzuki. Yep. Serta ada Queen Swing untuk membuat durability dia semakin kuat. Dan bahkan item pertama buat Idok adalah Winter Crown untuk agar nantinya Arfi tidak akan bisa ngerembet lagi dari Crossbow of Tank. Yap, itu dia. Sebuah pancingan ya. Item yang begitu memberikan momentum di tempat yang berbeda. Arfi tidak akan bisa selamat. Digaruk habis-habisan. Sementara Rine di bagian bawah juga memiliki satu keadaan yang sangat darurat. Rine mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih ada poin kristal di bagian belakang. Bahkan Rilwan Melbai dikeluarkan begitu saja. Tom Ross-nya udah terlihat. Tapi Rine solo kill dari Randy. Itu dia. Dan ternyata memilih untuk balik lagi ya dari Rine-nya. Hanya untuk membeli waktu agar teman-teman yang lain bisa melakukan defensif. Agar pemain-pemain dari RRQ juga tidak dengan kelengkapannya. Yep. Alright, tapi masalahnya sekarang udah mulai ditabrak lagi nih dengan Yep. ada satu wave di arah tengah. Itu dia
Zaman Force sudah terlihat, Chrono dan Synchrovision semua sudah dikeluarkan. Akankah mereka sanggup? Tapi masih tertahan. Yap, dan RRQ kembali harus mereset tempo mereka. Mereka Yap. nggak boleh terlalu terburu-buru lagi dan alter ego. Tadi apa yang sudah mereka lakukan juga cukup baik ya untuk bisa mendapatkan momentum demi momentumnya. Tapi masalahnya sekarang momentum akan kembali sulit untuk bisa diciptakan tapi conceal diversion. Yap, dan Susujin menjadi satu perburuan utama mereka. Crossbow yang langsung dipanggang begitu saja. Dan Susujin akan berhasil langsung ditumbangkan tapi seperti masih bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tapi tidak bisa bertahan lagi di depan berbeda. Daerahnya pun tershutdown. Dan Narvia pun sejauh ini masih bisa mempertahankan diri walaupun belum ada Winter Crown yang terlihat di dalam tubuh dari Dok. Oke, dua tukar dua sebenarnya ya. Tapi masalahnya jungler dari RRQ yang hilang. Sebuah diversion itu dia gerakan yang akhirnya bisa dilakukan oleh Alter Ego berbuah manis. Dikombinasikan dengan Tsunami Slam sehingga kali ini Alter Ego mereka masih punya nafas untuk melebar lagi kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Yap, nafas tambahan. Nafas tambahan, tenang. Nafas tambahan. Tenang teman-teman. Tenang Ultra Champ, tenang Kingdom. Game yang keempat belum berakhir. Dan kalian bisa lihat ya, ramainya Buset deh. Jakarta International Velodrome dengan kehadiran dari Kingdom dan juga Alter Champ. Oke, ini kalau dari segi item-itemnya ya, sudah mulai bertaburan Winter Ya, Crown. itu udah jadi cheerleader tuh dari semuanya. Lah iya benar. Iya, megang itu apa sih namanya? Pom-pom. Pom-pom. Iya. Give me air, Give me R. give me Q, R. RQ. Oke. Diversion yang memang sukses tadi dibawakan oleh Alter Ego. Akankah ada percobaan berikutnya? Karena sekarang dengan keadaan yang sudah mulai dipersempit lagi gapnya, ini ada kesempatan Alter Ego bisa mendapatkan momentum demi momentumnya juga. Dan di watch party lihat rame banget. Buset deh, watch party juga di luar rame banget. Hei, sehat kalian yang di luar, Le. Hei. Wey. Ah, itu dia. Jangan lupa ya pas pulang limpul-limpul kalian ya. Nah, tuh. Jangan dipalak Pak. Apa sih jika kali? Jangan, ini konsil aja. Oke, dan Dairon akan kami jadi korban tapi apa drop Guardian. Walaupun itu sekarang ada Arfi, berhasilkan dia membuka dan cross bomb-nya tapi Arfi mencoba untuk bisa mundur di sebelah diri tidak bisa. Ada shockwave blast yang begitu mengerikan dari masuk ke dalam tubuhnya. Dan Winter Crown membuat Suzuki bisa selamat tapi masih ada Immortal kali ini. Pria misterius dari Sutsujin. Terbang Winter ganti Immortal dan akhirnya Sutsujin selamat. Dua yang hilang dari Alter Ego. Menutup lagi kesempatan untuk bisa melakukan kontes atas eksekusi Lord. Yang bisa dilakukan oleh RRQ. Terlalu mengerikan mekanik yang dimiliki. Tapi ada diversion loh. Weh, gua pindah nih. Oke. Wah beneran. Wah pindah ke tempat berbeda. Sutsujin menjadi korban. Mereka nekat berhasil untuk mendapatkan Lord dan berhasil diamankan pula oleh Ijube. Walaupun Ijube kali ini dikejar-kejar oleh Dairon. Satu yang terakhirnya ada Arfian siap untuk bisa membantu. Tapi terbuka kah? Masih tertahan kali ini. Oke, tapi Rine harus mundur dulu. Ada purple buff yang memang tersemat di dalam kakinya, tapi sebuah pergerakan yang cukup berani. Hijume membawa Dreams terhadap depan langsung dari Sutsujin. Wah, Sehingga itu tidak ada power of retry. Itu berani banget Ciol. Karena Berani mereka juga banget. tahu kan, Winter udah nggak ada, Immortal udah nggak ada. Ya udah, Gas aja. SP sisa segitu gitu loh. Iya langsung kena angkat lagi kan, gak ada penyelamatan, gak ada Matilda juga. Yep. Gak ada efek heal untuk bisa melakukan adanya miskalkulasi. Tapi Lord masih coba untuk ditahan terlebih dahulu dari bottom lane. Kembali oksigen tambahan untuk Alter Ego. Alright. Lah, siapa itu coba di bawah-bawah tuh ya? Ya banyak ya. Banyak itu tadi. Oke, diversion lagi yang coba untuk dilakukan. Sementara Arfi, kalau crossbow of tank-nya ini akan menjadi momentum demi momentum yang bisa diciptakan oleh Alter Ego loh. Karena dia bakal jadi harapan juga dan secara power hero lagi-lagi Hijume dan Dreams yang akan harusnya diwaspadai oleh RRQ. Karena dia konsil lagi nih, Dreamsnya udah siap untuk bisa memberikan inisiasi. Yap. Pakai informasi itu tetap bisa diambil oleh mereka dengan tidak ada Purify lagi di dalam tubuh dari Rins. Walaupun beberapa second lagi juga Purify itu akan kembali. Sementara sekarang cukup adem ayem, cukup meredam. Cukup tenang. Oke, karena RRQ juga mereka udah mulai bisa dipunish tadi ya. Terutama dengan adanya serangan-serangan kejut yang bisa diberikan oleh Hijume itu sendiri. Yap. Keadaan kembali netral, belum ada inisiasi lagi dari kedua belah tim. Karena keadaannya sebenarnya udah mulai imbang. Jadi siapapun yang nantinya bisa menang team fight, ini bakal punya chance lebih besar untuk mengunci kemenangan. Kalau saya jadi ini ya, ahli tafsir wajah. Udah was-was nih semua. Kenapa tafsir aja masnya?
Jadi apa tuh? Ahli ekspresi. Ahli ekspres boleh, kenapa? Ya, was-was tuh. Was-was ya. Was-was, oke. Berhasil membanting karena satu player dan Sutsujin yang menjadi korbannya. Keuntungan kali ini untuk Alter Ego walaupun di awal mereka terlalu dihancurkan. Tapi setidaknya sekarang mereka berhasil membalaskan. Alright, sebuah bounce back dari Alter Ego dengan begitu baiknya. Sutsujin yang lagi-lagi menjadi korban terus-menerus. Tanpa adanya escape, tanpa adanya immune, tanpa adanya juga backupan yang bisa dilakukan, diangkat lagi. Hei, tidak ada lagi Purify. Avatar Guardian, Arfi, Silva Flower-nya pun sudah terlihat di dalam area tadi. Di mana dia menyelamatkan diri dengan defense yang dia miliki. Namun sekarang pertama mereka kembali terjadi, Dino dan Dakwon dan Didok kembali menjadi korban. Walaupun Nino menukarkan nyawanya ya. Dengan adanya Idok satu tukar satu. Sutsujin bentar lagi juga bakal spawn, tapi Arfi nih udah mulai menjadi sebuah PR tersendiri untuk RRQ dan apa yang sudah mereka bangun. Dengan keunggulan yang begitu banyak. Ini Alter Ego justru yang lagi memegang kendali nih perlahan-lahan. Yap. Dan Rinenya udah mulai susah ditangkap. Ya. Itu dia. Sekarang Lord sudah muncul. Oke. Karena nggak ada sisi pasti sih. Ini sisinya cuma Idok doang untuk bisa menghentikan Rine. Dan mereka bisa mempercepat ke arah Lord ini. Sebelum mungkin nanti dari RRQ akan full ping kembali. Tempatnya berbeda, Rins ketahuan posisinya, Hijume mencoba untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan. Tapi sekarang daerah menjadi orang terdepan, ada Winter kalau udah langsung dikeluarkan dan Dreams menjadi korban dan Rin menjadi korban pula. Bahkan Sutsujin mendapatkan Lordnya. Kembali momentum didapatkan. Dairen, wow, diversion. Dan ini dia diversion, Toyja bisa nggak selamat tidak? Dan Arfi masih berhasil mundur kembali. Oke, ada Idok mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Arfi mencoba untuk bisa maju ke area terdepan tapi Lord sudah hadir. Tapi setidaknya Alter Ego bisa mendapatkan pertukaran terhadap sang gold laner dari RRQ yang akhirnya ngebuat Lordnya akan semakin sulit untuk bisa dikawal. Yap, hanya ada 3 player tapi bisa dibilang ini adalah petarung yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Walaupun petarung tapi gak ada damage tentunya. Yap. Sehingga kali ini Lord pun masih bisa ditahan setengah map perjalanan yang sudah dilalui juga. Cukup berani tadi Arfi ya. Salah langkah sedikit, wah. Ini benar-benar kayaknya semua deg-degan. Karena satu kesempatan untuk Alter Ego bisa memperpanjang napasnya. Yap, wih buset langsung aja Winter Crown. Dikeluarkan pula kemana lagi arah pergi Hijume. Tertangkap basah. Benar-benar langsung kena seruduk. Kena seruduk. Kena seruduk dan Hijume menghilang. Masih lama untuk menunggu ke arah netral objektif Lord yang berikutnya. Sehingga RRQ mereka akan coba mengandangi dulu pemain-pemain dari Alter Ego. Menghabisi semua sumber daya jungle yang ada. Wave minion juga bakal coba untuk langsung dihabisin. Begitupun dengan adanya poke damage yang terus-terusan bisa dilakukan oleh Rins. Yap. Tinggal gimana caranya mereka bisa mengkombinasikan. Karena secara ekspektasi ada Reward Manipulation, ada Zaman Force, Avatar of Guardian. Itu kombinasi yang cukup indah sih yang ada di benakku. Dan pada akhirnya ada satu base turret yang berhasil dibongkar di menit 18. Iya, menit 18 coba. Iya itu lama ya. Lama. Dan RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Mereka memilih untuk mundur dulu, tarik lagi bermain secara disiplin. Dan Alter Ego kembali mereka harus mencari celah-celah momentum untuk bisa melakukan diversion seperti ini. Oke, akan pindah ke arah mana tapi Sutsujin tetap basah. Ada Winter Crown, dapatkan sekarang dengan Avatar Guardian. Tapi Idoknya menjadi orang terdepan berhasil mengusir dan sekarang Idok. Ada Winter Crown tidak berbunyi, udah berhasil dikeluarkan pula. Tapi Idoknya berhasil dihasilkan dan Rine untuk kali ini pun berhasil langsung diledapkan dan sangat cepat dan Sutsujin. Lejap seketika pula, tapi tidak ada Arfi. Hanya ada Hijume dan juga Dido. Bisakah mereka langsung menghabiskan dan selesai. Selesai. Dan wipeout diciptakan oleh RRQ. Dan harusnya satu wave minion di arah tengah akan membawa mereka menuju kemenangan. Oke, jadi untuk sekarang kita bisa menyebutkan welcome to final upper bracket to Rex Regum Keon. Menyusul